Rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Para peserta kajian Kamusa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur di sore ini kita akan mengawali pembahasan dari kitab Fiqhun Nisa ataupun Fiqhus Sunnah Linisa, yaitu fikih yang diambil dari sunnah Rasul alaihi salatu wassalam seputar kewanitaan. Dan dimaklumi bahwa ini adalah kajian perdana, sehingga kita di kajian perdana ini kita membahas putar muqaddimah. Ya, kadang di dalam pembahasan sebuah materi, itu di dalam muqaddimah bisa diketahui apa yang akan menjadi arahan dari pembahasan selanjutnya secara umum. Dan apa yang menjadi arah dari materi yang ingin dibahas, yang berkelanjutan dari awal sampai akhirnya. Oleh karena itu, mengetahui muqaddimah dari mu'alif kitab, penulis kitab, itu sangat penting, karena disitulah kita akan bisa melihat apa yang mendasari penulisan kitab tersebut. Demikian pula hal-hal yang ingin dicapai, dituju dari isi kitab tersebut. Dan juga tidak jarang di dalamnya disebutkan tentang uslub di dalam penulisan kitab tersebut, sehingga manakala kita mengetahui dari hal tersebut, ini tidak akan menjadikan pembahasan itu melebar dari apa yang diinginkan, yang dituju oleh mu'alif kitab tersebut. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari judulnya yaitu Fiqhus Sunnah Linisa wa ma yajibu an ta'rifahu kullu muslimatin min ahkamin. Jadi fikih sunnah untuk para wanita dan perkara yang wajib untuk setiap muslimah itu mengetahui dari hukum-hukum yang berkaitan dengan kemuslimahan. Dari judulnya saja di situ sudah disebutkan fikih, artinya pembahasan kita ini mengkhususkan diri di dalam permasalahan satu cabang di dalam ilmu Islam, yaitu ilmu fikih. Dan kita tahu bahwa fikih itu cakupannya masuk di dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin, barang siapa yang Allah kehendaki padanya kebaikan, niscaya Allah akan memahamkan dia di dalam urusan agama. Lafaz dari yufaqihu fiddin itulah diambil darinya pembahasan seputar masalah fikih. Namun bahwa penyebutan yufaqihu fiddin itu adalah dalam seluruh perkara agama, tidak cuma dalam pembahasan seputar masalah fikih. Tercakup pula di dalamnya itu masalah akidah. Dan para ulama kemudian membedakan antara pembahasan ilmu akidah dengan ilmu fikih. Dimana kalau ilmu fikih itu berkaitan dengan hukum-hukum syar'i yang sifatnya amaliyah, yang nampak, yang sifatnya amaliyah. Sementara kalau
kaitannya dengan ilmu akidah itu berkaitan dengan mayuk takot, sesuatu yang diyakini, ya, dan juga hal yang berkait dengannya dari pembahasan seputar masalah tauhid. Para ulama sebenarnya menyebutkan bahwa akidah itu masuk dalam fikih, dalam cakupan hadis tadi, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Namun karena beberapa kekhususan kemudian dikatakan akidah itulah fikul a'zam, fikih yang terbesar, fikih yang paling agung. Dan kemudian dikerucutkan dengan pembahasan al-aqidah. Justru yang khusus masalah fikih itu yang berkaitan dengan hukum-hukum syariat yang sifatnya amaliyah ataupun percabangan. Ya. Itulah pembahasan fikih. Ya. Kemudian ya, fikih itu secara makna, secara istilah kita tidak membahas secara bahasa karena ada pembahasan yang agak luas ya. Kita membahas langsung secara makna istilah ya. Makna istilah atau makna secara urf ya. Ya. Di mana diterangkan oleh para ulama bahwa fikih itu adalah ma'rifatu al-ahkami syar'iyati al-far'iyati bi'adillatiha minal kitab was sunnah wal isma' wal qiyasis sahih. Itu definisi diambil dari Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala, bahwa fikih itu adalah ya, ma'rifah, mengetahui ataupun pengetahuan terhadap hukum-hukum syariat yang bersifat percabangan, yang diambil dari dalil-dalilnya bersumber dari kitab, dari sunnah, dari ijma' dan dari qiyas yang sahih. Ya. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, murid beliau, tidak mengatakan al-far'iyah tapi al-amaliyah. Ya, beliau katakan adalah al-amaliyah, artinya pengetahuan terhadap hukum-hukum syariat yang bersifat amaliyah dengan dalil-dalil yang diambil dari kitab, sunnah, ijma' dan qiyas as-sahih. Sementara di dalam kitab Waraqat ya, yang ditulis oleh Imamul Haramain, itu beliau mengatakan bahwa fikih itu adalah ma'rifatu ahkami syar'iyati allati tariquha al-ijtihad, yaitu pengetahuan terhadap hukum-hukum syariat yang jalan untuk mengetahui hukum-hukum syariat itu dengan ijtihad ya, dengan berijtihad. Sehingga dari pembahasan tersebut ya, dari definisi tersebut, kita tahu bahwa pendapat yang awal itu kan disebutkan, sementara kalau dari kitab Waraqat disebutkan dari caranya, toreknya, yaitu toreknya adalah alati torikuha al-ijtihad, yang jalannya adalah dengan ijtihad. Dan dari sisi hasil, torek al-ijtihad itu mesti nanti akan berkonsekuensi terpahami padanya itu sesuatu yang sifatnya far'iyah ataupun amaliyah secara tafsiliyah, secara rincian ya. Makanya di sebagian ulama diterangkan at-tafsiliyati, yang sifatnya perincian ya, sifatnya perincian. Itu seputar pembahasan makna ataupun definisi fikih. Kemudian di sini diterangkan agak sedikit ditambahkan ya, bahwa yang menjadi sumber fikih itu kitab, sunnah, ijma' dan qiyas yang sahih. Nah, ini bedanya dengan akidah. Kalau akidah itu sumbernya cuma kitab dan sunnah, karena dalam akidah itu tidak ada ranah al-ijtihad ya. Sifatnya adalah tawakuf, yaitu tauqif, berhenti sampai pada dalil, menerima apa yang ada pada dalil. Itulah pada pembahasan
beda kalau di dalam pembahasan fikih. Ya. Dari sisi sumber hukumnya itu sudah berbeda. Makanya fannya juga berbeda. Cabang ilmunya juga berbeda ya. Jadi jangan dicampur aduk ya. Akidah jangan dicampur aduk dengan fikih tatkala pembahasan. Tapi hendaknya satu perkara manakala orang dia memahami itu melalui pintu-pintunya gitu loh. Ya, memahami melalui pintu-pintunya. Ya. Kalau seorang misalnya meninggalkan perkara, tidak melaksanakan perkara yang sunat hukumnya, bukan sunnah tapi sunat itu kan ada beberapa kemungkinan yang masuk pada bab makruh namanya, atau bab karohah ya, yang mana itu adalah khilaful aula, menyelisihi sesuatu yang lebih utama. Artinya menyelisih sesuatu yang lebih utama itu kan termasuk bab karohah. Kalau ini ditarik langsung pada akidah, berarti tidak mengamalkan sunnah, itu bid'ah. Nah, ini berbahaya cara berpikir seperti itu. Karena tidak setiap orang yang tidak mengamalkan hal yang sunat, bukan sunnah loh, hal yang sunat, itu belum tentu kemudian dia menolak ajaran tersebut. Ya. Namun pada beberapa perkara antara fikih ya dengan akidah itu pada satu tahapan bisa masuk gitu loh. Seperti tentang kisah 3 lelaki yang dia mengatakan usoli walam anam, saya akan sholat dan tidak akan tidur. Yang kedua mengatakan ya asumu wala uftir atau walam uftir, saya puasa saja dan tidak usah berbuka. Saya akan sholat dan tidak akan tidur. Yang kedua mengatakan ya asumu wala uftir atau walam uftir, saya puasa saja dan tidak usah berbuka. Nah, yang ketiga mengatakan wala atazawwajun nisa, ya sudah saya tidak akan nikah saja untuk bisa ibadah kepada Allah. Sebenarnya kalau kita lihat ya, hukum sholat sunat yang dimaksud sholat malam itu kan sunat hukumnya ya. Dan andaikan kemudian kaitannya dengan tidur atau tidak tidur itu kan mubah gitu. Hukumnya mubah saja. Orang mau tidur mubah, orang tidak mau tidur juga mubah. Ya. Kemudian puasa di situ kan puasa sunat. Orang mau puasa kan hukumnya sunat gitu. Ya. Dan seorang mau berbuka atau tidak itu kan hal yang diperbolehkan gitu loh. Orang mau puasa atau tidak itu hal diperbolehkan. Ya, walaupun ada pembahasan puasanya itu sunat gitu loh. Kemudian yang ketiga, seorang tidak mau menikah, tidak menikah. Menikah sendiri hukumnya kan tidak wajib juga. Ya, secara hukum asal loh. Tapi pada pembahasan tertentu bisa hukumnya wajib. Tapi secara hukum asal, Syekh Utsaimin mengatakan hukum nikah itu adalah sunat. Ya, dia sunat hukumnya. Mustahab beliau katakan di dalam Fathul Jalali wal Ikram. Kemudian tatkala ketiganya ini sudah menjadikan perkara yang asalnya fikih, hukumnya hukum fikih, tapi dijadikan sebagai sebuah manhaj di dalam menempuh perjalanan beragama, jadilah ini masuk ranah akidah, masuk ranah manhaj. Makanya Nabi alaihi salatu wasallam sampai bersabda, man raghiba an sunnati falaisa minni, barang siapa benci kepada sunnahku maka dia bukan dari golonganku. Jadi bisa dalam perkara yang asalnya fikih gitu loh, itu bisa masuk pada ranah akidah, tetapi awalnya tetap harus difahami dari pembahasan fikih dulu. Jangan kemudian seorang dia meloncat-loncat, karena kalau sudah meloncat-loncat nanti akan menghukumi manusia dengan cara zalim, menghukumi sesuatu dengan berlebih-lebihan, tasaddud ya, berlebih-lebihan, dan itu dilarang, tidak diperbolehkan. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini kata fikih, kemudian kata sunnah. Ya. Sunnah yang dimaksud beliau di sini
itu adalah sunnah bimakna al-manhaj dan bukan makna mustahab. Ya, kita tahu bahwa hukum itu ada 5: wajib, sunat, mubah, kemudian makruh, haram. Walaupun mubah ini sebenarnya secara asal tidak masuk pada bab taklif ya, tapi itu uruf di kalangan para ulama sejak dibahas ilmu fikih, mubah itu masuk di dalamnya. Ya, karena pada keadaan tertentu mubah ini bisa menjadi wasilah. Makanya hukum yang sifatnya taklifiyah, hukum yang sifatnya pembebanan itu ada 5. Walaupun mubah itu secara asal dia bukanlah pembebanan. Nah, sunnah di situ dari hukum 5 itu sering dikatakan sebagai sunat. Sebagai sunat yang dimaklumi kalau dilakukan dapat pahala, tapi kalau ditinggalkan tidak mendapatkan dosa. Itu yang masyhur di tengah kaum muslimin. Maka pada judul kitab ini yaitu Fiqhus Sunnah, di sini sunnah dalam arti yang pertama yaitu manhaj. Makanya fikih ini nanti dibahas di dalamnya itu yang bersumber dari kitab dan sunnah. Ya, bukan dalam arti makna yang tadi sunat, tapi sunnah bermakna ajaran. Makanya dikatakan fikih yang diambil dari kitab sunnah, ya, sebagaimana beliau sebutkan nanti di dalam muqaddimahnya. Ya. Dan beliau mengkhususkan di sini linisa untuk para wanita. Itu bukan berarti bahwa di dalam kitab ini cuma khusus untuk wanita saja ya. Yes. Karena banyak perkara yang antara wanita dengan laki-laki itu yang hukumnya adalah mustarok. Artinya sama-sama terbebani hukum gitu loh. Sama gitu loh. Sehingga di dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud dan Imam Tirmidzi, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "An-nisa'u saqaiqur rijal." Para wanita itu dia adalah bagian dari para lelaki ataupun semisal para lelaki. Sebenarnya dikatakan saqaiq itu kan jamak dari syaqiqah. Syaqiqah itu saudara sebapak dan seibu. Syaqiq itu saudara sebapak seibu. Ya, sehingga diterangkan oleh para ulama bahwa saqaiq di sini maknanya adalah bagian, separuh, semisal dalam hal akhlak dan watak. Ya, sehingga secara asal antara hukum laki-laki dan perempuan itu secara taklif pembebanan itu sama. Karena para wanita itu dia adalah saqaiqur rijal. Ya. Namun ada beberapa perkara ya yang dalil itu mengkhususkannya. Wanita itu dikhususkan. Contoh masalah haid. Ya, masalah haid. Masalah nifas. Ini tidak ada pada para lelaki gitu. Sehingga kalau di pondok pesantren biasanya ada candaan. Kalau ada seorang laki-laki yang tidak puasa, wah, itu kadang diledek dengan ungkapan kamu sedang haid atau sedang nifas gitu loh. Ya. Itu hanya sekedar biasa candaan, walaupun hal seperti itu tidak selayaknya disampaikan ya. Ya, karena itu berkonsekuensi pembahasan seputar masalah tasyabuh ya. Namun bagi orang yang meninggalkan kewajiban boleh untuk diberikan peringatan. Tentunya peringatan yang sesuai dengan dalil berkonsekuensi kepadanya. Selesai. Jadi dari judul materi sudah kita bahas. Dan penulis kitab ini sebagaimana telah diterangkan di dalam istilahnya di grup itu Abu Malik Kamal Ibnu Sayyid Salim. Ya. Karena beliau yang menulis, maka selayaknya untuk kita membaca muqaddimah mu'alif dulu. Ya. Bahkan terkadang di muqaddimah itu ada doa ya, ada doa yang beliau panjatkan. Dan tentu kita sebagai orang yang belajar selayaknya untuk
mengaminkan. Ya. Oleh karena itu orang yang belajar di dalam sebuah majelis sebuah majelis dia berguru gitu. Itu di antara keberkahan seorang belajar di dalam sebuah majelis itu yang kadang orang terlupa. Itu dia banyak mendapatkan doa. Doa siapa? Doa yang menyampaikan, doa dari penulis kitab, ya, dan yang lainnya, ya. Wallahu ta'ala alam. Dan andaikan kemudian kita belajar dari kitab tersebut, kemudian yang berdoa itu adalah seorang imam misalnya. Seperti misalnya kita belajar kitab Imam Nawawi, maka di situ ada doanya Imam Nawawi pada waktu kita belajar. Ya, tentu mendapatkan bagian dari doa seorang alim yang luar biasa, itu adalah hal yang merupakan karunia besar. Di saat kita tidak bisa bertemu sama beliau rahimahullah ta'ala, maka dengan kita mempelajari tulisan beliau ataupun pernyataan beliau yang di dalamnya ada doa, maka kita mendapatkan bagian dari doa beliau rahimahullah ta'ala. Ini yang sering terlewat bagi seseorang. Di dalam Muqaddimatul Mu'allif, beliau menyampaikan pertama kali adalah dengan khutbah hajah, ya, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh sampai akhir. Kita akan bahas secara umum saja. Dia mengatakan innal hamda, sesungguhnya segala puji itu hanya milik Allah. Dan yang dimaksud dengan pujian itu, hamdun itu pujian yang disertai dengan cinta dan pengagungan. Kalau tidak disertai rasa cinta dan pengagungan, namanya madhun atau madah dalam bahasa kita. Ya, sehingga orang yang menyebutkan alhamdulillah atau innal hamdalillah, itu dia pada saat memuji Allah disertai dengan mencintai, demikian pula mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah itu nahmaduhu wa nasta'inuhu, ya, kita memuji Allah, kita mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, wa nastaghfiruh, ya, dan kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam kitab ini tidak ditulis Bismillahirrahmanirrahim, ya. Kalau tidak ditulis dengan Bismillahirrahmanirrahim, kebanyakan para ulama itu mencukupkan diri dengan penyebutan pujian kepada Allah di awal ini, yaitu innal hamdalillah. Makanya ada sebagian ulama kitabnya itu dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, dan ada kitab yang dimulai dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Sehingga seorang ulama itu dia punya murid, naskahnya kok sana naskahnya Alhamdulillahirabbil alamin, naskah di sana Bismillahirrahmanirrahim. Itu tidak ada iskal karena ulama tadi ngajarnya kadang di sana demikian, kadang di sini demikian. Ya. Ya. Kemudian setelah itu beliau menyebutkan wa na'udzubillahi min syururi anfusina. Kita mohon kepada Allah dari kejelekan jiwa-jiwa kita. Ini penting, ya. Ini ada isyarat tawaduknya Nabi alaihi salatu wassalam. Ini ada isyarat bahwa Nabi sendiri pun beliau khawatir terhadap kejelekan jiwanya. Makanya orang itu jangan merasa pede, karena jiwa yang dirahmati oleh Allah itu yang akan selamat. Makanya Nabi Yusuf beliau mengatakan bahwa ubahiri'u nafsi inna nafsala amaratum bisu ila marahima rabbi. Ya, saya tidak bisa membebaskan dari jerat nafsuku sendiri. Ya. Karena sesungguhnya nafsu itu benar-benar memerintahkan kepada perkara yang jelek, kecuali nafsu yang dirahmati oleh Rabb. Kecuali nafsu yang Rabbku merahmatinya. Ila marahima rabbi. Oleh karena itu kita di pagi petang itu sering diajarkan doa seperti ini. Ya hayya qayyum bi rahmatika astaghitsu aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfatain. Wahai Zat yang maha hidup, lagi maha tegak, bi rahmatika, dengan rahmatmu wahai Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, astaghitsu,
dengan pertolonganmu, dengan rahmatmu wahai Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan pertolongan tapi dengan rahmatmu wahai Allah Subhanahu wa taala, astaghitsu, hamba istighosah. Waslih li sa'nikulah, ya, dan perbaikilah urusan hambamu ini semuanya. Wala takilni ila nafsi torfatain, dan jangan kau serahkan hambamu ini pada diri hambamu sendiri walaupun sekejap mata. Makanya jangan pede. Jangan pede. Ya. Jangan pede. Apalagi kalau sudah diperingatkan orang, jangan pede. Ada sebuah kisah ini nyata ya. Ada seorang akhwat ya, sudah ngaji. Tapi dia ngajinya itu baru selesai, baru awal-awal ngaji. Ya biasa baru awal ngaji, dia punya pacar gitu. Masih punya pacar, sudah putus. Dia pengen, kemudian waktu itu mengatakan pacarnya pengen ketemu. Sudah dinasihati sama ustadznya, jangan. Tetapi dia mengatakan demikian, akhirnya ketemuan. Dan ustadznya itu tidak tahu sampai berapa lama, tidak ada kabar. Tahu-tahu sekitar 3 bulan kemudian, muridnya ini, ya, yaitu seorang perempuan masih kelas 3 SMA waktu itu tahu-tahu nelpon ustadznya. Teleponnya itu sambil nangis-nangis ngomong, "Tat, apakah saya perlu untuk dirajam?" Jadi nggak cerita kalau dia sudah hamil, tapi dia cerita apakah saya perlu untuk dirajam. Kemudian karena waktu bertanya seperti itu ya kan itu belum menikah, artinya kalau secara hukum kan dijilid dengan 80 kali jilidan dan ditagrib, diasingkan selama 1 tahun. Kalau di masa sekarang dipenjara 1 tahun. Ya. Kemudian alhamdulillah keduanya, yaitu dia dan mantan pacarnya itu pengen bertobat. Karena waktu itu nelpon ya sudah ketemu, minta nasihat sama ustadz yang ada di situ saja. Karena itu lain daerah. Ya, alhamdulillah keduanya bertobat semua menjadi sunnah ya, mengenal sunnah sampai sekarang. Yang menjadi sahih dalam perkara tersebut, walaupun ini sifatnya hanya untuk menguatkan saja ya. Jangan seorang dia percaya diri. Ya. Karena Nabi menganjurkan kita istighothah itu setiap hari. Pagi, petang, yaitu wala takilni ila nafsi torfatain. Jangan kau serahkan wahai Allah diriku ini kepada jiwa hambamu sendiri, pada diriku sendiri, walaupun hanya sekejap mata saja. Makanya kalau pede, Allah tidak akan memberikan pertolongan. Karena kalau orang pede itu biasanya dia merasa mampu. Ya, tidak merasa mampu. Kemudian wa min sayyiati atau wa sayyiati a'malina, dari kejelekan amal-amal kami. Kejelekan amal kami yang dimaksud adalah akibat jelek amal jelek. Karena minta perlindungan dari kejelekan amal itu sudah berlalu. Amal jelek itu sudah berlalu, sudah dilakukan kemarin-kemarin. Tapi akibat jelek dari amal-amal jelek itu yang diterangkan oleh para ulama. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Barang siapa yang Allah memberikan kepadanya petunjuk, niscaya tidak akan ada yang bisa menyesatkannya. Contoh dalam perkara ini adalah istrinya Fir'aun. Wa may yudlil fala hadiyah. Barang siapa yang sudah disesatkan fala hadiyalah, tidak akan ada yang bisa memberikan petunjuk. Contohnya adalah paman Nabi. Ya, paman Nabi yaitu Abu Thalib. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Saya bersaksi bahwa tidak ada ilah yang disembah dengan hak melainkan Allah semata, tidak ada serikat baginya. Wa ana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan bahasa Nabi Muhammad SAW itu adalah hamba dan utusannya. Penyebutan hamba dan utusannya, hamba itu ada bantahan bagi orang-orang Nasrani. Karena orang Nasrani menganggap Isa itu anak Allah. Sampai pada derajat uluhiyah, disembah selain Allah. Lafaz rasuluh wa rasuluh itu bantahan bagi orang Yahudi. Karena orang Yahudi itu mereka itu menganggap Rasul Nabi itu juga manusia seperti kita gitu. Makanya mereka berani dalam bahasa Jawa neranyak. Tidak punya sopan santun. Bukan sekedar neranyak ya, bahkan mendolimi dengan cara yang luar biasa, yaitu mereka membunuh. Siapa yang dibunuh? Para nabi, bukan Rasul ya, para nabi. Karena kalau Rasul ada pembahasan tertentu ya. Ya. Nah, kemudian beliau menyebutkan amma ba'd fa inna asdaqal hadis terus sampai selanjutnya.
Inilah yang biasa beliau ucapkan dalam khutbah hajah ya. Dan Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani itu membawakan hadis ini di dalam bab kitabun nikah ya. Artinya di dalam nikah, kalau menikahkan itu ada khutbah seperti ini. Adapun dalam materi taklim-taklim yang lain, sebagian ulama seperti Syekh Albani berpandangan ini disyariatkan. Artinya kapan taklim, kapan ada muhadarah dibacakan ini. Tapi sebagian dari a'imah kita, ya seperti Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, demikian pula Syekh Shalih Al-Fauzan, ya, keduanya berpandangan tidak demikian, ya. Sehingga bahkan ada pernyataan kalau itu dilakukan terus-menerus mesti pakai itu ada beberapa pembicaraan yang mana hukumnya ada beberapa yang membahas sampai tingkat karohah atau bahkan lebih tinggi daripada itu. Nah, saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau menyebutkan setelah menyampaikan itu, fa inna asdaqal hadis sampai apa? Wa kullu dhalalatin finnar. Beliau menyebutkan fa inna Allah azza wa jalla ma khalaqal khalqa ila liyaqumu bi ibadatihi faqala subhanahu wa ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Sungguhnya Allah taala tidaklah menciptakan makhluk kecuali agar supaya mereka ini menegakkan untuk beribadah kepada Allah. Allah berfirman wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar supaya mereka hanya beribadah kepadaku. Beribadah kepadaku di situ adalah ada diterangkan maknanya adalah liwahiduni, agar supaya mereka mentauhidkan aku. Tetapi ibadah gitu, makna ibadah itu dipakai di dalam pemaknaan ada dua makna. Makna yang pertama adalah makna tadi tauhid, dan makna yang kedua itu makna konsekuensi tauhid. Makna konsekuensi tauhid. Makanya Syekh Muhammad bin Sulaiman At-Tamimi punya kitab namanya Al-Jami' li ibadatillahi wahdah. Perkara yang mengumpulkan peribadatan hanya kepada Allah semata. Itu dijelaskan dalam kitab tersebut bahwa al-jami' li ibadatillahi wahdah itu adalah ta'atu awamirillahi ta'ala wastinabu nawahihi, yaitu menjalankan perintahnya ataupun taat kepada perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Berarti kan itu pembahasan dari konsekuensi tauhid. Ya. Juga pada waktu Syekhul Islam mengatakan ibadah itu ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullahu wa yardha minal aqwali wal af'ali dhahirah wal batinah. Itu juga dari sisi konsekuensi apa? Konsekuensi tauhid, bahwa ibadah itu sebuah ungkapan. Ya, sebuah ungkapan yang mengumpulkan. Ya, mengumpulkan makna dari setiap perkara yang Allah Subhanahu wa taala cinta, Allah ridho, baik berupa perkataan maupun ucapan yang dohir maupun yang batin. Itulah makna ibadah. Ya. Dan kita diciptakan oleh Allah itu untuk apa? Untuk mentauhidkan Allah, untuk beribadah kepada Allah gitu loh. Ya. Dan kita tahu kalau kita diciptakan oleh Allah untuk mentauhidkan Allah, selama hidup kita tauhid, itu kita mentauhidkan Allah, itu mungkin. Suatu yang memungkinkan mentauhidkan Allah. Ya, karena tauhid itu bisa dibawa di kala tidur, di dalam WC saja bisa dibawa tauhid gitu loh. Tetap tauhid terbawa. Tetapi kalau seorang dia melaksanakan konsekuensi tauhid, itu misalnya seorang seluruh hidupnya sholat semua tidak mungkin, puasa semua tidak mungkin, kan seperti itu. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menjadikan keutamaan di dalam amal itu bisa menjadikan seluruh hidupnya itu untuk makna yang kedua. Seperti orang mendapatkan Lailatul Qadar, kan 1000 bulan. Berarti dia beribadah kepada Allah dalam makna yang kedua, pahalanya 1000 bulan. Seperti bulan Syawal seperti ini. Bulan Syawal seperti ini, Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan melalui lisan Nabi-Nya alaihi salatu wasallam untuk puasa 6 hari Syawal kan? Dan itu diterangkan oleh Nabi, man shoma ramadhana tsumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahr.
Barang siapa yang puasa Ramadan penuh itu, atau dia kodok dulu termasuk dari makna tersebut, kalau dia punya hutang, kemudian dia ikuti dengan 6 hari puasa Syawal, maka seolah-olah dia itu mendapatkan pahala puasa, atau seperti baginya itu seperti puasa sepanjang tahun. Sepanjang tahun itu. Artinya seolah-olah apa? Sepanjang tahun itu dia beribadah, berpuasa. Berpuasa. Padahal puasanya cuma 36 hari atau 35 hari, tergantung dari Ramadannya 29 atau 30. Nah, paham ya sampai sini? Seperti itu. Sehingga Allah Subhanahu wa taala tatkala menyebutkan tatkala Qissatul Mi'raj di dalam Isra Mi'raj itu, dalam Mi'raj itu Nabi kan minta udur, minta keringanan, dikurangi dari 50 sampai kemudian 5. Allah mengatakan seperti ini. Al-khamsu 5 saja. Dan 5 itu adalah al-khamsunah. 5 itu adalah 50. Kalau 50 itu pada waktu kita beramal sholat 5 kali sehari seolah-olah 50 kali kita sholat. Dan itu kalau dihitung sekitar 24 atau 25 menit sekali sholat. Namun dimaklumi kita butuh untuk makan, minum, sehingga perlu untuk mencari nafkah, sehingga apa? Sehingga sholatnya cukup 5 kali saja. Beda kalau makan dan minumnya itu dapat dari langit, seperti Yahudi dulu kan dapat dari langit, mana wa salwa. Sehingga sholatnya lebih banyak, karena sudah dijamin. Lah kalau ini kan enggak gitu loh. Kalau kita kan enggak. Ya, sehingga kita diberi istilahnya kita punya tanggung jawab untuk mencari nafkah gitu. Saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu bahwa beliau mengatakan wala yuqbalu minal abdi sa'yuhu wa ibadatu ila idza tahaqqaqa fihi syartani. Tidak akan diterima dari seorang hamba usahanya, ibadahnya, kecuali apabila atau ketika terpenuhi padanya itu 2 syarat. Syarat yang pertama ikhlas, ya, yaitu al-ikhlasu lillahi fihi. Syarat pertama ikhlas. Yang kedua syaratnya apa? Kaunul amali sholihan muwafiqan li sunnati rasulihi alaihi salatu wassalam. Syarat yang kedua itu keberadaan amal itu soleh, cocok, mencocoki sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Kemudian beliau menyebutkan ayat, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Maka barang siapa yang dia berharap untuk bertemu dengan Rabbnya, hendaklah dia beramal dengan amalan yang soleh, dan hendaklah dia tidak mensyirikkan Allah dengan di dalam beribadah. Dia tidak mensyirikkan dalam beribadah kepada Rabbnya dengan sesuatu apapun. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi jelas. Ya. Kemudian beliau mengatakan walidha kana madaru sa'adatil abdi fi daraini ad-dunya wal akhirah ala ma'rifatil haqqi minal batil wa isariha hadzal haqq ala dzalikal batil. Ya. Oleh karena inilah keberadaan, ya, sumber kebahagiaan seorang hamba di 2 negeri, kisaran kebahagiaan seorang hamba di 2 negeri, di dunia dan di akhirat, itu ada pada 2 perkara. Pertama, di dalam mengetahui, mengilmui, yaitu mengetahui hak dan yang batil. Mana yang hak, mana yang batil. Dan yang kedua, yaitu isari hadal hak. Dia lebih mengedepankan al-haq dibandingkan yang batil tersebut. Artinya setelah dia mengetahui ini hak, ini batil, dia pilih hak, dia amalkan, yang batil dia jauhi. Tatkala dia mengamalkan yang hak, dia menjalankan, itu dapat pahala. Tatkala dia meninggalkan yang batil karena Allah, dia dapat pahala. Sehingga di situ seorang yang beriman itu tatkala punya ilmu, dia akan bisa beramal dan meninggalkan amal li ajrillahi jalla wala, karena Allah Ta'ala. Ya, beda kalau orang tidak tahu ilmu agama, dia meninggalkan maksiat, itu kadang karena apa? Karena wazi utopi namanya, dorongan-dorongan tabiat manusia saja. Contoh misalnya, dia nggak minum khamr. Kenapa? Takut badannya rusak. Beda kalau orang beriman. Kalau orang yang punya ilmu, dia meninggalkan minum khamr karena apa? Karena taat kepada larangan, karena taat pada perintah Allah untuk menjauhi minum khamr. Karena hakikat larangan itu juga ketaatan, ya. Menjauhi larangan itu ketaatan.
Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan keduanya itu wahuma tasilul ilmi anafi. Ya, dan keduanya itu adalah hasil yang didapat dari ilmu yang bermanfaat. Ya. Dari situlah kemudian dia akan mengikuti dengan amal soleh sebagai konsekuensi daripada ilmu tersebut. Ya. Saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam syair ya, di dalam syair kitab Nuniyah, itu Ibnul Qayyim rahimahullah taala beliau mengatakan seperti ini, madaruhu bil amri, amru rasulihi la bil hawa wa nafsi wa syaitani. Di dalam kitab Nuniyah. Beliau mengatakan bahwa kisaran ibadah, ya, sumber ibadah, kisaran ibadah itu bil amri, pada perintah. Perintah siapa? Amru rasulihi, perintah rasulnya, bukan perintah dari hawanya, nafsu, di keinginan dirinya, bukan perintah dari nafsunya, dan bukan perintah dari syaitan. Itu yang diterangkan dalam kitab Nuniyah. Ya. Kemudian, ya, beliau menyebutkan tentang keberadaan orang yang memperhatikan apa yang terjadi di tengah kita saat ini, ya, dengan kemurnian basirohnya, dengan ketulusan basirohnya. Kalau dia kemudian melihatnya, niscaya dia akan mendapati para wanita itu mustahdafatan min a'da'il Islam. Itu menjadi sasaran tembak dari musuh Islam. Dari para wanita itu dijadikan sasaran tembak bagi para wanita. Sampai-sampai kemudian para wanita itu, dia keadaannya itu hairah. Dia bingung. Ya, di antara hidayah Islam dengan berbagai macam propaganda sesat. Propaganda sesat yang dibikin oleh musuh-musuh Islam. Nah, sehingga kalau misalnya seorang wanita nggak tahu ilmu agama, ya, nggak tahu ilmu agama, kemudian nggak kena propaganda saja, itu bahaya. Apalagi nggak tahu ilmu agama, kena propaganda musuh Islam, sehingga amat mengenaskan ya, amat mengenaskan. Kalau kemudian orang yang dinyatakan sebagai aktivis, banyak mengajar sana sini, tetapi terjatuh pada perkara yang sebenarnya dasar gitu loh. Perkara itu sebenarnya dasar dipelajari gitu loh. Ya, pernah hal-hal seperti itu datang kepada kami beberapa pertanyaan yang kita sampai prihatin gitu loh. Prihatin, kok bisa terjadi hal yang separah itu gitu loh. Terjadi hal separah itu. Ya karena tidak punya ilmu. Kemudian saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dari kondisi yang seperti inilah menjadikan para wanita itu dia tidak akan mengenal hukum-hukum Islam. Manakala dia bingung di antara itu, orang kalau sudah bingung itu biasanya bukan mendekat pada kebenaran, tapi justru mendekat kepada kesalahan. Ya, makanya setan di dalam menggoda manusia pintunya itu melalui pintu waswas. Pintu waswas. Ya, orang kalau sudah kena waswas, waliyatubillah. Dan itu kebanyakan para wanita, kecuali orang yang memang Allah Subhanahu wa taala merahmatinya sebagaimana beliau sebutkan. Ya, di mana mereka ini para wanita itu la ta'rimu ahkamat thaharah allati la tasihu sholatuha illa biha. Di mana wanita ini dia tidak mengetahui tentang hukum-hukum toharoh bersuci. Yang mana kita tahu hukum toharoh ini kapan tidak sah toharohnya? Ya sholatnya tidak sah gitu loh. Kalau toharohnya dia nggak tahu, bagaimana kemudian kaitannya dengan sholatnya? Di mana sholat itu nggak akan sah kecuali dengan toharoh yang benar. Juga tidak tahu tentang hukum-hukum sholat, bahwa itu merupakan tiang ya dari Islam. Dan dia termasuk rukun yang terbesar setelah dua syahadat. Ya, demikian pula seluruh dari permasalahan-permasalahan ibadah, demikian pula muamalah. Kita tahu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Fikih itu terbagi pada 4 macam ya. Fikih itu terbagi 4 macam. Pertama adalah fikih namanya fikul ibadah. Fikih ibadah. Dan ini yang akan kita titik beratkan. Makanya pelajaran kita dari kitabus sholah nanti sampai kitabul haji kita targetkan.
Ya. Kemudian fikih yang kedua itu adalah fikul muamalah. Fikih muamalah. Makanya setelah kitabul haji itu biasanya masuk pada kitabul buyu karena masuk muamalah. Ya. Kemudian nanti masuk pada muamalah yang khusus. Ya. Masuk muamalah khusus yaitu tentang muasarah baina zaujaini, yaitu kitab al-munakahat, kitab pernikahan. Kitab seputar pernikahan. Nah, itu namanya, itulah fikih munakahat. Dan yang terakhir itu fikih hudud. Fikih hudud. Jadi fikih itu terbagi menjadi 4. Fikih hudud itu diletakkan di belakang karena ini berkaitan dengan pelanggaran. Kapan ada pelanggaran, baru kemudian nanti akan diberlakukan padanya. Biasanya nanti ditutup, sebagian ulama melihat kitabul jami. Kitabul jami itu membahas tentang seputar akhlak karena sifatnya menyempurnakan. Ya, akhlak itu sifatnya menyempurnakan. Wallahu ta'ala a'lam. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka tentang fikul ibadah itu menyangkut muamalah dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau fikih muamalah itu menyangkut muamalah dirinya dengan orang lain. Kalau fikih munakahat itu berkaitan dengan muamalah antara dirinya dengan istrinya, sebaliknya. Istri dengan suaminya. Kalau hudud berkaitan dengan pelanggaran. Jadi di situ ada urutan bab yang sistematis. Oleh karena itu menjadi keharusan di awal kita belajar itu fikih ibadah itu penting. Karena fikih ibadah itu konsekuensi daripada kalimat la ilaha illallah. Konsekuensi daripada kalimat la ilaha illallah. Bermuamalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu di akhirat itu besok kita akan meniti sirat dan juga ada jembatan mukontoroh namanya. Yang pertama itu berkaitan, kalau selamat yang pertama nanti akan bertemu dengan hisab berkaitan Bani Adam. Selamat yang pertama belum tentu selamat yang kedua. Selamat yang pertama belum tentu selamat yang kedua. Ya. Oleh karena itu penting seorang mementingkan belajar pertama kali adalah fikih, ya, fikih ibadah. Jangan dibalik karena jarang dibahas. Oh, kita buka aja kitabul jami dulu dari belakang. Saya dulu pernah ditanya oleh sebagian murid saya, Ustaz, saya belajar gimana? Saya belajar itu dari kitabul jami. Kitabnya apa? Bulughul Maram. Loh, kok kebalik? Nah, kita tahu bahwa hendaklah kita itu di dalam belajar itu melihat uslub-uslub para ulama. Ya, jangan dibolak-balik gitu loh. Ibu-ibu tahulah, para ummahat tahulah. Kalau misalnya bikin nasi itu dibalik kayak bikin bubur, nggak bakal jadi. Itu secara kelaziman, secara kaunian dimaklumi. Orang bikin nasi sama bikin bubur itu beda. Coba kalau sudah jadi bubur, makanya istilah nasi sudah menjadi bubur. Karena tidak mungkin bisa dibikin menjadi nasi lagi. Ya, kalau mau dibikin misalnya dipepe, dikeringkan, ya, kemudian nanti jadi intip, baru kemudian jadi nasi, itu rasanya udah nggak karu-karuan gitu loh. Nah, saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Keberadaan perkara ini di mana kebanyakan para wanita kecuali orang yang dirahmati Allah tidak tahu hukum-hukum syariat. Ya, hukum toharoh, hukum sholat. Bersamaan dengan ini ada giyabi al-qudwati, giyabil qudwati minan nisa. Bersamaan dengan hilangnya sosok toladan, tidak adanya sosok toladan dari kalangan para wanita. Justru kalau kita dapati misalnya ini ditokohkan, tapi malah nggak memberikan contoh yang bagus. Ya, berikan contoh yang bagus. Juga lemahnya cita-cita di dalam menegakkan perkara yang wajib. Ya, yaitu wajibnya memerintahkan perkara ma'ruf, demikian pula melarang dari kemungkaran. Perkara mungkar dengan apa? Dengan patokan-patokannya. Ya, patokan-patokannya yang sesuai syariat. Juga disertai dengan apa? Tersebarnya kerusakan. Juga apa? Pelampauan batas yang sifatnya melalaikan, ya. Lagi pelampauan batas di dalam hal syahwat. Ini dimaklumi. Ya. Ada bahasan di situ kaitannya ingkarul mungkar
bidawa bitihi, dengan patokan-patokannya. Ingat, dalam mengingkari kemungkaran itu yang perlu diperhatikan ada 3 bagian. Yang pertama adalah orang yang mengingkari kemungkaran. Yang kedua adalah orang yang diingkari. Yang ketiga, patokannya. Ya, patokannya. Kalau yang pertama ini saja dia nggak paham, patokannya nggak paham, yang diingkari nggak paham bagaimana cara mengingkarinya, pasti akan terjadi kedoliman. Orang mengingkari orang lain dengan cara zolim, ya, itu adalah kedoliman yang baru. Kedoliman yang baru. Ya. Makanya penting untuk diketahui tentang masalah tersebut. Ya. Kemudian saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena perkara inilah di mana keberadaan para wanita itu butuh untuk diberikan peringatan, butuh untuk taklim, ya. Bahkan karena wanita itu menjadi sasaran, kebutuhannya bisa menjadi lebih dibandingkan para lelaki. Para lelaki. Walaupun sebenarnya semua itu butuh, ya. Sebenarnya wanita itu tinggal menerima di rumah dari suaminya pelajaran. Yang menjadi masalah, suaminya kan juga tidak bisa ngajari gitu loh. Yang menjadi masalah, suaminya nggak bisa ngajari gitu loh. Ya, sehingga dia diserahkan pada majelis-majelis ilmu. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam perkara ini juga ada tuntutan untuk dikhususkan wanita itu yang sesuai dari pembahasan di dalam sebuah kitab, tulisan, ya, tasonif yang bermanfaat untuk para wanita, yang bisa menunjukkan kepada para wanita itu ilmu yang bermanfaat. Ya, yang mendorong untuk dia bisa beramal dengan amalan soleh. Ya, saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita agak persingkat, kita loncat-loncat saja supaya bisa selesai. Ya. Dan kita tahu di satu sisi walaupun memang tadi kebanyakan para wanita demikian, itu didapati adanya sebagian para wanita itu yang punya semangat di dalam menuntut ilmu. Ya, semangat. Dia punya gelora terus menerus. Ya, la tazalu juzwatuhu madfunatan fil qulub. Ya, terus menerus gelora membara keinginannya itu senantiasa tersimpan di dalam hatinya. Ya, maka dengan adanya seperti itu, ya, kemudian beliau menulis kitab ini sengaja, ya. Dan beliau menyebutkan tentang perkara ini, ya, kaitannya kitab ini. Beliau walam aktasir fi hadal kitab, ya, alal ahkamil lati tukhtasu bil mar'ati faqat. Saya tidak mencukupkan diri, kitab ini hanya membahas hukum-hukum yang dikhususkan dengan wanita saja, duna rijal. Artinya di sini memang nanti ada perkara-perkara yang yastarik fiha, yang memang seorang laki-laki itu ikut di dalam perkara tersebut, dalam permasalahan tersebut sebagaimana perempuan. Sehingga kitab ini kalau dibaca oleh para suami tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Karena kalau yang fiqhus sunnah saja, sahih fiqhus sunnah itu 3 jilid. Lebih lebar dari ini dan lebih pembahasannya lebih mutawalat. Kalau di sini lebih ringkas ini. Kemudian beliau mengatakan bal aradtu kadzalika al-ahkam allati tastariku fiha an-nisa wa rijal. Ya. Bahkan aku kemudian menyampaikan, ya, hukum-hukum yang para wanita dan para laki itu berserikat di dalamnya. Ya. Namun pada sebagian perkara beliau khususkan, ya, pada sebagian perkara beliau khususkan. Dikarenakan ada kaidah yang dibangun di atasnya dari kitab ini, kaitannya dengan kitab ini, yaitu qaulun Nabi alaihi salatu wasallam anisa usaqaikur rijal. Maka fakulu, ya, hukmin lirijal yasmalu nisa illa madalla dalilu ala ikhtisasihi birijal, ya. Makanya beliau menyebutkan setiap hukum yang berlaku bagi lelaki maka itu mencakup pula untuk para wanita, kecuali
ada kecuali perkara-perkara yang memang dalil itu menunjukkan kepada pengkhususan para lelaki saja atau pengkhususan untuk para wanita sebaliknya. Ya. Oleh karena itu, kalau ada perkara-perkara yang memang hukumnya khusus untuk para wanita sebagaimana beliau sebutkan au ala anna linisa'i fihi hukman khoson. Ya. Atau bahwa para wanita itu dalamnya ada hukum yang khusus, maka kemudian diberlakukan hal tersebut. Kemudian di dalam beliau membahas, diterangkan, ini thariqah beliau. Beliau melazimi di dalam membahas keseluruhan dari bahasan-bahasanya. Beliau menjadikan di bagian setelah nas syariah dari kitab dan sunnah. Di bagian setelahnya itu adalah nas syariah, demikian pula kitab dan sunnah. Dan beliau menyatakannya hal demikian itu. Ya. Dan beliau tidak kemudian mendahuluinya dengan satupun ucapan. Ya. Dia tidak mendahului dengan ucapan. Beliau hanya menyampaikan sekedar apa yang ada dalam kitab dan sunnah. Ya. Dan beliau tidak membawakan sesuatu yang kemudian sifatnya itu tahtamil, kandungan yang ada dalamnya dengan berbagai macam yang memungkinkan dalamnya ada ijtihad. Ya. Jadi thariqah beliau seperti itu. Makanya dalam kitab Fiqh Sunnah Linisa ini, ya, itu sedikit perkataan dari mu'alif, sedikit, tidak banyak. Berbeda dengan kitab-kitab fikih. Ya, berbeda dengan kitab-kitab fikih. Karena ini kehati-hatian dari beliau. Ya. Sebagaimana memang beliau sebutkan hal yang demikian itu. Di mana beliau mengatakan wa kaifa la af'al, bagaimana aku tidak lakukan? Beliau mengatakan al-kitabatu min ahkamin syara'allahu taala dainun yuhasabul mar'u alaih. Beliau mengatakan bahwa al-kitabatu, bukan kitab ya, al-kitabatu, pemberlakuan ketetapan dalam hukum yang Allah syariatkan, atau kalau dibaca fi ahkami syar'illah, tapi itu kalau saya lebih cenderung fi ahkamin syara'allahu taala. Itu dia adalah dainun, itu merupakan hutang. Ya, yang seorang hamba dia akan dihisab atasnya. Jadi beliau sangat berhati-hati sehingga mencukupkan diri dalam perkara tersebut. Tetapi sebenarnya kalau dalam pembahasan fikih itu, sebagaimana tadi telah dijelaskan oleh dalam kitab Parokat oleh Imamul Haromain, bahwa fikih itu kan maknanya ma'rifatu ahkami syar'iyati allati tariquha al-istihad. Ya, yaitu pengetahuan terhadap hukum-hukum syariat yang jalan untuk mengetahui hukum-hukum syariat itu dengan istihad. Berarti kalau dengan istihad mesti ada pendapat. Mesti ada pendapat. Makanya dalam pembahasan fikih itu yang masyhur kitab-kitab itu mesti ada pembahasan dari penulis. Tapi penulis di sini mensedikitkan. Sehingga di sini dalam sisi ini tentu ada hal yang perlu untuk ditinjau gitu. Ditinjau. Makanya nanti dalam pembahasan ya, saya dalam menyampaikan itu tidak terbatas pada kitab ini saja. Kalau ada hal yang ditambahkan dari ulama-ulama yang lain, karena konsekuensi dari pembahasan ilmu fikih itu seperti itu. Sifatnya al-far'iyati, at-tafsiliyati, percabangan, perincian. Percabangan, demikian pula perincian. Ya. Sehingga di sini ada pandangan ya, ada hal yang perlu untuk disampaikan di awal. Jadi nanti metode dalam menyampaikan saya tetap akan menambahkan yang lainnya manakala ada hal yang diperlukan. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Beliau menyebutkan benar-benar aku telah berusaha di dalam memberikan paparan pada berbagai macam permasalahan, ya. Sehingga masalah tersebut dengan uslub yang memang bisa menyenangkan, bisa membuat senang para wanita, para akhwat, para saudara-saudara perempuan ini, saudara muslimah semua. Ya, fi hadal asr, di masa kini. Dan beliau katakan, ya, yasartu al-ibarata, saya mudahkan bahasa-bahasanya. Wa wadahtu al-masail, dan saya jelaskan berbagai persoalan ini qadra imkani, sesuai dengan kemampuan, dengan segenap kemampuan yang ada pada diriku. Dengan tetap menjaga apa? Ma'al muhafadzati alal umkil fikilaha, dengan tetap menjaga kedalaman fikih di dalam persoalan tersebut, tanpa kemudian ditinggalkan, ya. Serta
memperhatikan patokan-patokannya ya dari sisi-sisi taksilnya, taksil ya, taksil dari sisi apa? Pengasalan perkara atau istilahnya apa? Terstrukturnya perkara. Terstrukturnya perkara. Ya. Dan beliau mengatakan fakta itu bidzikri ad-dalil minal kitab was sunnah fi kulli mas'alatin. Saya cukupkan dengannya dengan menyebutkan dalil kitab dan sunnah pada setiap persoalan. Ya. Wa ta'attu fi aqlabil ahyan, dan aku menjauhi pada kebanyakan keadaan an iradil khilaf. Ya. Ya. Saya menjauhi pada banyak keadaan dari menyampaikan khilaf, ya. Maksudnya khilaf yang terjadi dalam perkara tersebut. Ya, makanya beliau sebutkan istilahnya fiha iktifa'un biroji min jihati dalil. Dengan merojehkan biroji min jihati dalil. Dengan merojehkan dengan yang rojeh dari sisi pendalilan saja atau dari sisi dalil yang beliau sampaikan. Nah, ya. Ini mudah-mudahan bisa selesai ya. Saya target ini selesai. Jam berapa sekarang? 5.10. Ya. Kemudian beliau terakhir ya, saya langsung meloncat saja. Hada walastu addai annani jama'tu kula ma yata'alaq bil mar'ah min ahkamin. Ini bukanlah saya kemudian menyatakan bahwa saya ini telah mengumpulkan setiap perkara yang berkaitan dengan hukum-hukum wanita. Tidak. Namun namun aku jama'tu torfan kabiron, aku mengumpulkan sebagian besar dari perkara-perkara yang dibutuhkan ya, pada kebanyakan yang ada dalam bab-babnya saja. Ya. Ini yang beliau tekankan. Kemudian beliau juga mengatakan walastu addai kadzalika li nafsil ismah. Saya juga tidak menyatakan bahwa saya ini selamat dari kekurangan di dalam pembahasan kitab ini. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala enggan untuk menjadikan keselamatan ataupun ismah terlepas dari kesalahan illa li kitabihi, kecuali pada kitabnya saja. Ada kitabnya saja. Ya. Sehingga apa yang ada pada kitab beliau ini, fama fi kitabi hadza min shawabin faminallah. Kalau ada dari kitab ini adalah kebenaran, maka itu semata-mata datang dari Allah. Wa ma kana min khata'in famin nafsi wa minasyaiton. Namun apapun yang ada pada kitab ini berupa kesalahan, maka itu datang dari diriku dan juga dari syaitan. Wallahu wa rasuluhu minhu bari'ani. Allah dan Rasulnya keduanya berlepas diri dari kesalahan tersebut. Kemudian terakhir beliau berdoa, as'alullaha an yanfa'a bihadzal amali al-akhawatil mu'minati wa an yataqabbalahu minni biqabulin hasanin. Kemudian beliau berdoa, hamba mohon kepada Allah Ta'ala untuk memberikan manfaat dengan sebab amal ini untuk para wanita mukminat ya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala benar-benar menerima dari hambamu ini dengan penerimaan yang baik. Sampai kemudian beliau menyampaikan ayat ya, kemudian beliau menutup wallahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih wa huwal musta'an wa alaihi tuklan. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain. Selesai. Jadi kita sudah membuka dari taklim ini, pembukaan, dan memang ditargetkan satu pertemuan selesai. Besok kita lanjutkan langsung pada Kitabut Thaharah. Ada salah datang dari pribadi diri saya, demikian pula dari syaitan. Saya istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada benar semata-mata keluasan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita semua. Kalau ada pertanyaan kami persilahkan, tapi mudah-mudahan tidak ada. Fadil, bagi para ummahat dan para akhwat yang ingin bertanya. Tidak ada ya? Tidak ada toh? Baik. Dari yang online, ada yang mau ditanyakan? Ini nanti sebelum saya tutup ya, mungkin taklim kita pada beberapa keadaan kadang banter cepat ya, karena kita ngejar target. Sehingga kalau kalian ingin murojaah, bisa lihat di panitia nanti akan
menyimpan filenya itu bisa di sana. Karena kalau kita jelaskan ini kita khawatir nggak selesai, sehingga ada keadaan-keadaan tertentu yang kita kencangkan nanti, kita banterkan. Wallahu ta'ala a'lam. Mungkin ini saja kita tutup ya. Tidak ada pertanyaan ya? Yang off online? Nggak ada ya? Baik, kita akhiri dengan doa kafir. Subhanallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.